Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 921-925. Setelah makan hotpot sederhana di kota, Guchen dan yang lainnya siap untuk melanjutkan ke kota Jinan. Kota Jinan terletak di perbatasan provinsi Xinjiang. Ini adalah kota yang agak kacau milik tiga bangsawan. Kota ini terletak di persimpangan selatan Hunan, Guidong, dan Xinjiang. Selain itu, ada kasino bawah tanah, distrik lampu merah, dan kekuatan gelap besar berkumpul di sana. Namun, keamanan publik di kota Jinan tidak pernah sebaik ini, bahkan manajemen puncak secara langsung dan tersirat mengingatkan masyarakat umum untuk tidak pulang terlalu larut malam. Oleh karena itu, perekonomian di sana tidak pernah sebaik ini. Meskipun merupakan kota setingkat prefektur, kota ini sudah terkenal sebagai kota miskin secara nasional. Setelah makan hotpot di kota Kingsan, mereka berkendara sepanjang malam dan naik kereta berkecepatan tinggi ke kota Jinan. Kebetulan kedua tempat itu berseberangan, dan butuh 5 jam lagi untuk sampai ke sana. Alasan mengapa kereta api berkecepatan tinggi jauh lebih mahal daripada kereta api bukan hanya karena lebih cepat, tetapi yang lebih penting, kereta ini jauh lebih higienis dibandingkan kereta ramah lingkungan biasa. Saya tidak tahu apakah Anda pernah naik kereta hijau. Di kereta hijau tua, jendelanya bisa dibuka dan lorong-lorongnya dipenuhi orang-orang yang duduk di mana-mana. Bau keringat dan kaki, bahkan ada yang melepas sepatu dan menaruhnya di kursi seberang, dan terdengar suara gaduh di mana-mana. Rel kecepatan tinggi berbeda, relatif tenang, kualitas semua orang harus lebih tinggi, dan lantai dibersihkan secara teratur oleh pramugari. Namun di kereta berkecepatan tinggi menuju kota Jinan, beberapa orang yang duduk di belakang terus berteriak dan berbicara. Awalnya, selama 5 jam perjalanan, semua orang bisa tidur sebentar di kursi untuk menghilangkan rasa lelah, namun sepanjang perjalanan, saya mendengar orang-orang ini berteriak dan mengocok dadu. Besar-besar. Oh, Kakak Yun, kamu sangat beruntung. Ayo coba lagi. Banyak orang yang duduk-duduk terlalu marah tetapi tidak berani berbicara. Masalahnya, dia tidak punya pilihan selain memakai headphone dan memiringkan kepala ke samping, berdoa agar kereta segera tiba di kota Jinan. Guchen dan yang lainnya duduk di tengah. Dia hanya berjarak kurang dari 4 baris dari orang-orang di belakangnya. Awalnya, dia tidak ingin mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula, dia masih baru di area tersebut dan tidak perlu menyinggung banyak orang hanya dengan berjalan masuk satu tempat. Berisik sekali. Apakah kita sudah sampai di kota Jinan? Bai Ruohan sedang tidur di pelukan Guchen, dan tiba-tiba dikejutkan oleh suara teriakan pria di belakang dia. Terbangun dengan kaget. Dia dengan penuh kasih memeluk Bai Ruohan dan berbisik, "Tidak apa-apa, keretanya sedikit berisik. Kita akan segera sampai di sana." Setelah mengatakan itu, Guchen memakaikan headphone untuknya, dan kemudian memakainya pada Zhao Kai di sebelahnya. Dia mengedipkan mata. Zhao Kai dan Zhang Xiaotian sangat marah sebelumnya sehingga mereka tidak dapat menahannya lagi. Tapi Guchen berkata bahwa mereka baru di sini dan mereka sedang mencari masalah dengan sekte tersembunyi ini. Cobalah untuk tidak main-main dengan mereka jika memungkinkan. Guchen masih memahami prinsip naga yang kuat tidak mengalahkan pengecut lokal. Alasan mengapa dia berani mencari masalah di sekte tersembunyi adalah karena sekte ini tidak terhubung dengan masyarakat modern. Guchen bisa saja melarikan diri setelah pertarungan, tapi jika dia menyinggung bangsawan setempat, itu akan menjadi sedikit lebih merepotkan. Mungkin dengan perahu, mobil atau pesawat, dia akan bertemu dengan orang-orang yang akan menimbulkan masalah dan mencegahnya pergi. Dia bisa menahan kebisingan tadi, tapi hanya karena Bai Ruohan berkata, "Berisik sekali," Guchen tidak tahan. Dapat dilihat seberapa besar preferensi yang dimilikinya. Bahkan saudara-saudara pun merasa sedikit iri saat melihat ini. "Aku pergi. Aku tidak tahan lagi. Menurutku rel berkecepatan tinggi ini adalah rumahnya sendiri." Zhang Xiaotian berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Guchen mengangguk sedikit, "Pergilah. Bersikaplah rapi dan rapi." Oke. Zhao Kai memiliki kepribadian yang relatif tenang. Dia mungkin tidak mudah menghadapi para gangster ini. Dia tidak tahu apakah harus mengambil tindakan tetap tidak boleh mengambil tindakan. Menghadapi bajingan ini, Anda hanya punya satu solusi, yaitu menjadi lebih nakal dari dia. Jika Guchen tidak menggendong Bai Ruohan, dia sendiri yang akan pergi ke sana. Zhang Xiaotian datang ke kursi di barisan belakang dan mendorong semua orang yang menghalangi lorong kembali ke tempat duduk mereka. Awalnya ada lorong di tengah, tapi terhalang oleh sekelompok orang ini dan orang tidak bisa berjalan. Bahkan pramugari pun tidak berani datang dan mencoba untuk membujuk. Oleh karena itu, jika ingin bersikap lembut terhadap kelompok orang ini pasti tidak akan berhasil. Lagi pula, tidak semua orang layak disebut manusia, dan tidak semua orang pantas bersikap berakal.
Saya melihat Zhang Xiaotian melempar beberapa orang yang menghalangi lorong dan memprovokasi mereka kembali ke posisi semula, dan langsung menuju ke area di belakang tempat mereka bermain kartu dan mengocok dadu. Brengsek! Siapa kamu? Kamu berani melemparku? Seorang pria di belakangnya tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahnya. Pria itu hendak berdiri, tetapi mata Zhang Xiaotian menyipit dan dia mengarahkan jarinya lurus ke arahnya. Kemudian dia menghampiri orang-orang yang baru saja mengocok dadu dan berteriak. Saya melihat Zhang Xiaotian mengambil cangkir pengocok dadu dan mengocoknya di udara. Bang! Dia meletakkan cangkir itu di atas meja dan menutupinya. Kelima dadu semuanya berurutan, dan masing-masing dadu yang menghadap ke atas memiliki angka 6. Adik iparku sedang tidur, harap diam, oke? Zhang Xiaotian melihat sekeliling dengan mata tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang jelas belum pulih. Kali ini, seorang pria parubaya berjanggut langsung berteriak dengan marah, brengsek. Kenapa kamu berpura-pura bersikap keren denganku di sini? Kakak iparmu merasa berisik, suruh saja dia keluar. Aku bermain dadu di sini, dan aku tidak bermain dengan dia. Sebelum dia selesai berbicara, sidik jari 5 jari berwarna merah cerah muncul langsung di wajah pria itu. Zhang Xiaotian menjambak rambut pria itu dan membantingnya ke atas meja, berkata dengan nada dingin, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, diamlah, jika tidak, Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Kota Jinan pada awalnya adalah tempat campuran. Ada banyak karakter kejam di sini, jadi Anda harus cukup kejam untuk mendapatkan pijakan di sini. Penalaran tidak akan berhasil di sini. Hanya ketika Anda mengalahkan orang-orang ini mereka akan patuh. Benar saja, orang-orang ini saling memandang, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Akhirnya, kereta yang tadinya berisik, tiba-tiba menjadi sunyi karena Zhang Xiaotian. Ketika Zhang Xiaotian kembali ke tempat duduknya dan duduk, ekspresi seriusnya menunjukkan senyuman, Tuan Muda, apakah saya bertingkah seperti bajingan? Zhao Kai tidak membantu tetapi bercanda, saya mendengar bahwa bebek asin di kota Jinan akan segera hadir. Saya ingin memakannya di malam hari. Saya mendengar bahwa pasar gelap di kota Jinan sangat terkenal. Mengapa tidak kita tidak pergi berbelanja harta karun malam ini? Lan Wancheng juga berbisik dari samping. Karena kota Jinan berada di persimpangan 3 provinsi, pasar gelap di sini relatif aktif, seperti perdagangan barang antik, perdagangan jimat spiritual, perdagangan batu spiritual, dan hal-hal ini mungkin sulit dilihat di tempat lain, tetapi berbeda di kota Jinan. Namun, pasar gelap relatif semrawut. Terkadang yang asli dijual palsu, dan yang palsu dijual asli. Barang diperdagangkan, tidak ada yang melihat ke belakang. Mungkin alasan kehadiran kota Jinan di provinsi Xinjiang, atau bahkan di provinsi lain, terkait dengan pasar gelap ini. Anda bisa membelinya di pasar gelap jika Anda tidak bisa membelinya di luar. Oke, kita akan makan nanti, lalu kita bermain bersama. Gu Chen mengangguk dan tersenyum ringan. Segera, mereka tiba di kota Jinan. Selamat datang seluruh penumpang di kota Jinan. Kereta akan berhenti di stasiun Jinan selama 10 menit. Penumpang yang turun dari kereta, harap membawa barang-barang Anda dan jangan meninggalkannya. Ayo pergi. Tapi begitu Gu Chen hendak berjalan ke lorong, sekelompok orang segera berkerumun di belakangnya. Beri jalan, beri jalan. Teriak seorang lelaki kuat dengan marah sambil memegang koper. Orang-orang ini adalah kelompok orang yang sama yang berteriak ketika bermain pelemparan dadu di belakang. Mereka mungkin melihat bahwa mereka telah tiba di kota Jinan dan wilayahnya, jadi mereka dengan sengaja melangkah maju untuk menimbulkan masalah. Jika Gu Chen bertengkar dengan mereka saat ini, dia mungkin akan bertemu dengan sekelompok besar orang segera setelah dia turun dari kereta. Mengapa kamu meremasnya? Saya tidak melihat siapapun di depan saya. Zhang Xiaotian menoleh dan meraung. Orang-orang kuat ini mengabaikannya dan mendorong ke depan dengan sangat kasar. Lupakan, biarkan saja mereka. Mereka semua ada di sini. Jangan berdebat dengan orang-orang ini. Bai Ruohan juga berbisik dari samping. Sekelompok pria yang galak dan kuat berbalik dan mencibir pada Gu Chen dan yang lainnya. Mereka mungkin sedikit tidak yakin bahwa mereka berhasil tanpa menimbulkan masalah. Zhao Kai juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya orang-orang ini mengincar kita. Saya kira mereka akan membalas dendam. Balas dendam? Hanya mereka. Biarkan mereka memiliki 2 tangan. Zhang Xiaotian tersenyum bercanda dan berkata, jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Gugup. Siapa yang ingin kamu melindungiku? Kamu bilang kamu lebih terampil dariku. Saya kira tidak. Sekelompok orang dengan cepat turun dari kereta berkecepatan tinggi, tetapi segera setelah mereka turun dari kereta, Gu Chen menemukan ada banyak orang yang menatap mereka dalam kegelapan. Mereka sengaja memblokir wajah semua orang dan mengeluarkan dompetnya dari tasnya, mungkin memeriksanya sambil menghalangi orang yang datang dan pergi. Wow,
Saudara Chen, uangnya banyak sekali, ayo kita makan enak. Kata Lan Wancheng dengan heran. Gu Chen juga mengangkat alisnya, ayo pergi. Ayo makan enak. Saat dia berjalan ke depan untuk meninggalkan peron, seseorang masuk dan hampir menimpa Gu Chen. Dia segera mendukung pria itu dan berbisik, saudaraku, tolong pelan-pelan. Terima kasih, terima kasih. Saya sedang terburu-buru untuk pulang. Saya tidak sengaja menabrak Anda sekarang. Saya benar-benar minta maaf. Setelah beberapa sapaan sederhana, pria itu buru-buru berbaur dengan kerumunan seolah-olah sedang melarikan diri. Mengapa pria itu melarikan diri? Dia tidak akan terlalu ingin cepat pulang, kan? Lan Wancheng juga berkata sambil tersenyum masam. Gu Chen memegang Bai Ruohan di tangan kirinya, memegang sebatang rokok di tangan kanannya, menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan. Dompetku hilang. Ah! Semua orang langsung berseru. Zhang Xiaotian segera menyadari bahwa pasti orang yang sengaja menabraknya barusan yang mengambil dompet Gu Chen. Sialan! Kita telah bertemu dengan seorang pencuri. Tunggu, Tuan Muda, saya akan pergi dan mengejarnya kembali untuk Anda segera. Dia hendak mengejar pria itu ke arah dia baru saja pergi, tetapi ditangkap oleh Gu Chen. Ada apa? Zhang Xiaotian bertanya dengan curiga. Gu Chen mengeluarkan dompet lain dari sakunya, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Saya punya dompetnya di sini. Setelah mengatakan itu, dia membuka dompet di tangannya, dan ada uang tunai lebih dari 1.000 di dalamnya. Saudara Chen, kamu memiliki lebih dari 3.000 uang tunai di dompet itu. Sungguh rugi. Lan Wancheng berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata. Dia punya uang sungguhan di sini, dan uangku uang palsu. Apa? Palsu? Bukankah aku baru saja melihatmu mengeluarkan banyak uang dari dompetmu? Apa semuanya palsu? Mengatakan itu, Gu Chen mengeluarkan uang 100 yuan dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lan Wancheng. Perhatikan baik-baik uang saya. Apa bedanya dengan uang di dompet ini? Lan Wancheng melihatnya. Sekilas, dia benar-benar tidak melihat perbedaannya. Tetapi ketika dia menyentuh teksturnya, dia langsung tahu. Ini benar-benar palsu. Saat ini, di luar stasiun kereta berkecepatan tinggi. Sekelompok besar orang berkumpul di luar pintu, dan orang-orang yang memimpin penyerangan adalah kelompok orang yang sama yang sebelumnya berteriak di dalam mobil. Lebih sehat. Apakah kamu mengerti? Seorang pria botak berteriak pada pria bertopi tinggi. Pria itu juga memegang dompet hitam di tangannya dan berkata sambil menyeringai, saya menyentuh dompetnya. Saya tidak mengerti, bagaimana dia meninggalkan kota Jingnan tanpa kartu identitasnya. Tidak ada tanda pengenal sama sekali, hanya saja ada uang kertas lebih dari 3.100 yuan tergeletak di sana. Orang normal akan menyimpan kartu identitas atau beberapa kartu bank di dompetnya, tidak peduli siapa mereka, harus ada bukti identitas di dompetnya. Sekarang tidak ada apapun di dalamnya kecuali uang kertas, ini lebih seperti pertunjukan yang disengaja. Hah? Hanya ada uang di dompet ini? Orang itu sungguh aneh. Siapa yang hanya menyimpan uang di dompet? Dan sekarang di era informasi, semuanya dibayar secara online. Pria bertopi tinggi itu berkata, di sisi lain tangannya, tanpa sadar dia menyentuh sakunya dan tertegun. Yang lain masih berpikir untuk membagi ribuan yuan secara merata. Melihat dia membeku di tempat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lebih sehat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dompetku, di mana dompetku? Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sakunya, dan menemukan lubang besar di sakunya. Uang ini palsu. Tiba-tiba seseorang berseru di tengah kerumunan. Bajingan ini memiliki mata yang tajam, dan mereka langsung tahu ada yang tidak beres dengan uangnya. Palsu? Pria bertopi tinggi itu mengambil uang beberapa 100 yuan dan memeriksanya. Benar saja, semua barisnya tidak cocok. Dia benar-benar tercengang. Sebagai pencuri, dia mencuri barang orang lain hari ini. Tidak masalah jika dia tidak mencuri apapun, tapi dompetnya benar-benar dicuri orang lain. Palsu, semuanya palsu. Pria bertopi tinggi itu menengadah ke langit dan berseru, brengsek. Kali ini aku bertemu lawanku. Dia sengaja membeberkan kekayaannya untuk memikatku untuk mencuri. Aku punya 1.000 yuan tapi aku tidak mencuri apapun, dan bahkan kehilangan dompetku sendiri. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, dan dia jarang melewatkan apapun. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Dia tidak pernah merasa malu seperti kali ini. Tapi ada orang lain yang menyentuh dompetku. Hanya dapat dikatakan bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli, dan keterampilan 2 jari orang lain jauh lebih unggul dari saya. Ding ding ding. Saat pria bertopi tinggi itu mulai marah, ponsel di sakunya berdering. Dia mengangkat telepon dan berkata dengan marah, halo. Siapa ini? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kamu tidak mau mengambilnya kembali.
Kaulah yang mencuri dompetku. Jangan mengatakannya dengan kasar. Kita baru saja menukar dompet itu. Bukankah kamu menginginkan uang di dalamnya? Kamu. Gu Chen sudah berjaga-jaga ketika dia keluar. Dompetnya ada di tas Bai Ruohan, yang berisi uang sungguhan, dan beberapa dokumennya sendiri juga ada di sana. Sementara di sakunya ada dompet yang dia bawa, dan itu uang palsu, sekedar untuk waspada terhadap orang-orang di jalan. Apa yang kamu inginkan? Pria bertopi tinggi itu berteriak dengan marah. Gu Chen berkata sambil tersenyum buruk di ujung telepon yang lain, saya tidak ingin melakukan apapun, selama Anda menamparkan pria botak di hadapan Anda, saya dapat mengembalikan kartu identitas Anda dan lainnya. Aku peringatkanmu, segera kembalikan barang-barang itu. Berikan padaku, atau aku akan memanggil polisi. Oh ya? Kalau begitu tolong lakukan, saya ingin melihat apakah akan ada polisi manapun di kota Jinan. Kamu seharusnya mempunyai beberapa catatan kriminal, kan? Bagaimana kamu tahu? Pria bertopi tinggi itu langsung panik. Ada kejadian tabrak lari beberapa hari yang lalu, dan kini orang tersebut masih terbaring di ranjang rumah sakit. Belum lama ini, ia juga menusuk paha seseorang dengan pisau, dan ia juga diduga melakukan penipuan uang. Alasan mengapa dia tidak ditangkap adalah karena tidak ada cukup bukti, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Mengapa orang di ujung telepon tahu? Faktanya, Gu Chen tahu bahwa hal-hal ini terlalu sederhana. Tidak hanya itu, dia juga mengetahui semua catatan yang dapat ditemukan di informasi kartu identitasnya. Polisi telah membawanya kembali untuk membuat catatan sebelumnya, tetapi tidak ada bukti. Jadi bagaimana jika kamu mengetahui hal-hal itu? Tanpa bukti, kamu masih tidak dapat menangkapku. Gu Chen tersenyum ringan di ujung lain telepon. Tidak ada bukti, dan seperti sebelumnya, polisi menangkapnya dan membebaskannya tidak lama kemudian. Bukti? Nama Anda Zhang Yunbo, Anda berusia 32 tahun, belum menikah, Anda tinggal di Hedaokou, dan Anda menyewa rumah di Jalan Xingbing. Apakah Anda ingin saya melanjutkan? Saya dapat mengetahui semua yang Anda katakan dan lakukan. Tampar pria botak di depanmu, dan aku bisa memberimu kartu identitasmu. Gu Chen berkata dengan suara yang dalam di ujung telepon, yang paling aku tidak suka adalah orang-orang berhati iblis. Setelah menutup telepon, orang lain masih menanyakan apa yang terjadi. Lebih sehat, siapa yang menelepon? Apakah semuanya baik-baik saja? Dia baru saja kehilangan dompetnya. Ini seperti Anda kehilangan istri Anda. Anda tentu begitu terpukul. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo makan malam, aku akan memasak makan malam malam ini. Pria bertopi tinggi berkata tanpa daya dengan tangan terkepal, saudara dong, maafkan aku. Untuk apa kamu minta maaf? Pria parubaya botak di depan bahkan belum bereaksi. Pak! Dia langsung ditampar mukanya. Tiba-tiba penonton jadi ribut. Gu Chen dan yang lainnya pun memanfaatkannya dari kekacauan dan berjalan keluar dari lorong dengan sikap angkuh. Tuan muda, kita tidak perlu terlalu berhati-hati, kan? Zhang Xiaotian menggaruk kepalanya dengan bingung dan berkata. Dia hanya menoleh sedikit dan menatap orang ini, apakah Anda bersedia membuang waktu di kota Jinan untuk sekelompok orang ini? Saya hanya ingin menyelesaikan semuanya dalam beberapa hari dan kembali ke Jiangsu secepat mungkin. Benar. Ayo tinggalkan stasiun kereta berkecepatan tinggi dulu. Segera, setelah Gu Chen dan yang lainnya pergi, seorang anak kecil masuk ke kerumunan yang kacau sambil membawa dompet. Siapa Zhang Yunbo? Bocah itu melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut. Pria bertopi lancip itu sudah memar dan bengkak karena dipukul. Adik laki-laki itu malah menamparkan kakak laki-lakinya. Dia secara alami dipukuli oleh semua orang. Seseorang berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kembalikan barang ini padamu. Pria bertopi tinggi mengambil kembali dompetnya. Uang tunai di dalamnya hilang, tetapi ID-nya masih ada. Artinya Gu Chen dan kelompoknya pasti ada di pintu keluar tidak jauh dari situ. Dompet itu kini dikembalikan kepadanya, menandakan bahwa mereka telah pergi. Bagaimana dengan orang itu? Pria bertopi tinggi mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam, saudaraku, aku baru saja mengatakan bahwa pria itu mengambil dompetku dan mengetahui banyak detail tentangku. Jika aku tidak menamparmu, dia akan mengirimku kepada polisi. Rumput. Apakah ada orang lain yang menindas saya di kota Jinan? Pergi dan cari tahu untukku segera dari mana orang asing yang menaiki kereta berkecepatan tinggi yang sama dengan kita itu berasal. Pria botak itu menutupi wajahnya dan meraung dengan marah. Kemudian dia menamparkan lagi wajah pria bertopi tinggi itu dan berkata dengan marah, dasar bajingan. Ini wilayah kita. Selama saya melindungi Anda, siapa yang berani menangkap Anda? Jika aku tidak melindungimu, bisakah kamu berjalan-jalan di sini? Sial, kalau ada yang menyuruhmu memukulku, pukul saja aku. Jika dia memintamu menusukku dengan pisau, apakah kamu benar-benar menikamku dengan pisau? Kenapa aku punya adik laki-laki sepertimu?
Pada saat yang sama, kota Aurus Hill, Grup Bai. Selama periode ini, Bai Ruyu juga sangat prihatin dengan pergerakan Gu Chen, dan dia juga tahu bahwa pria ini telah tiba di kota Jinan. Menurut berita yang baru saja dikirim oleh Departemen Intelijen, mereka telah tiba di kota Jinan, dan sepertinya mereka akan pergi ke Xiaoyao Pai besok. Kepala pelayan berkata dengan hormat dari samping. Satu sekte setiap hari, ini agak menarik. Bagaimana sekte berusia ribuan tahun ini bisa begitu rentan di tangannya? Bai Ruyu memegang tangannya dan tersenyum ringan. Kecuali sekte harimau naga di provinsi Xinjiang, sekte lain telah dinetralkan oleh dunia sekuler. Dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu, hal itu secara alami lebih kecil kemungkinannya. Tapi menghancurkan sebuah sekte dalam satu hari sungguh sulit dipercaya. Saya tahu bahwa penglihatan saya tidak pernah salah. Dengan orang seperti itu di sini, selatan akan segera tenang. Jika Gu Chen ingin melanjutkan bisnisnya dengan baik, dia harus menyinggung banyak orang berkuasa di selatan. Sebelumnya, Bai Ruyu mengalami kesulitan di provinsi selatan. Dia tahu betul betapa sulitnya hal itu. Bahkan Bai Ruyu sendiri hanya bisa memanfaatkan jalur kehidupan ekonomi provinsi tersebut. Sangat sulit untuk menjinakkan keluarga-keluarga ini. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun, sehingga situasi di selatan jauh lebih rumit daripada di utara, dan tidak ada pusat khusus. Karena Bai Ruyu tidak dapat menaklukkan seluruh wilayah selatan sendirian, maka masalah ini harus diselesaikan oleh orang yang mampu dan berani. Bahkan jika dia bekerja untuk orang ini di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah. Hanya ketika semua kelompok etnis di selatan bersatu dalam pendapat mereka dan dapat mencapai konsensus sampai batas tertentu, perekonomian setiap orang dan kekuatan negara secara keseluruhan dapat dikembangkan. Nona, mengandalkan dia sendirian agak bukankah terlalu berlebihan? Kata pengurus rumah tangga itu sedikit bertanya-tanya. Dia paling tahu betapa lelahnya Bai Ruyu berlari antar sekte untuk keluarga besar di provinsi selatan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Bai Ruyu telah menghabiskan beberapa tahun gagal mencapai kesepakatan dengan sekte besar. Gu Chen ingin merebut provinsi Xinjiang dalam beberapa hari, yang jelas tidak realistis. Mungkin semua orang tidak mempercayai Gu Chen, tapi Bai Ruyu percaya. Dia berbalik dan perlahan duduk di kursi, menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Mungkin kamu tidak akan pernah benar-benar memahami orang ini. Bukan hanya kamu, bahkan aku pun tidak dapat memahaminya. Tidak ada yang percaya bahwa dia dapat memahaminya sebelumnya. Untuk membuat seluruh provinsi Barat Daya menyerah pada dia sendiri. Banyak hal yang sulit dipercaya sebelum hal itu terjadi. Beberapa bulan yang lalu, siapa sangka bahwa Gu Chen pergi ke kota Sichuan sendirian, dan dapat menyebabkan keruntuhan seluruh grup Gu. Bahkan Gu Qiye ditangkap dan dibawa ke Jiangsu. Sebelum hal itu terjadi, semua orang mengira Gu Chen hanya mencari kematian ketika dia pergi ke kota Sichuan. Siapa sangka ketika dia berada di Yuzhou beberapa waktu lalu, seluruh grup Gu bisa maju menjadi pendukung Gu Chen untuk melawan keluarga kaya Shen di Hangzhou. Siapa yang dapat memikirkan hal ini, dan siapa yang dapat mempercayainya? Pengurus rumah tangga tidak lagi berani berbicara saat ini. Mungkin dia juga memikirkan beberapa hal yang telah dilakukan Gu Chen sebelumnya. Masing-masing sangat luar biasa. Banyak orang mengira dia sedang mencari kematiannya sendiri, tetapi ternyata semuanya sudah berjalan lancar. Saat ini, di kota Jinan. Tidak ada yang istimewa dari kota ini, tidak ada bedanya dengan kota tingkat 5 pada umumnya. Terdapat beberapa bangunan bertingkat tinggi, namun kebanyakan merupakan bangunan pendek dengan 5 atau 6 lantai. Beberapa dari mereka menemukan sebuah kedai dan memesan beberapa hidangan lokal yang terkenal, termasuk bebek asin kecap paling terkenal di kota Jinan. Saat pemilik toko sedang menyajikan hidangan, Gu Chen menoleh dan bertanya dengan suara rendah, "Pak, di mana pasar gelap ini?" Pasar gelap? Setelah mendengar bahwa Gu Chen dan yang lainnya sedang mencari pasar gelap, pemilik toko tidak menunjukkan banyak keterkejutan, seolah-olah dia sudah terbiasa. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke satu arah dan berkata, "Setelah makan, kamu pergi ke seberang dan naik busno." 6. Di ujung sana ada pasar gelap. Kalian dari luar kota kan? Ada apa kalau kami datang dari luar kota? Tanya Gu Chen dengan tatapan curiga. Mungkin masih ada yang menganggap kalau orang asing itu mudah sekali dibuli, kan? Salahnya, tebakan pertamaku adalah terlalu banyak orang yang datang dari tempat lain selama periode ini. Kudengar banyak barang bagus berada di pasar gelap. Banyak orang dari luar daerah datang ke sini, tapi aku bisa memberi saran Anda yang berbisnis di pasar gelap itu sangat penting. Itu keinginan Anda. Jika Anda ditipu dan gigi Anda patah, Anda harus menelannya di perut Anda. Apalagi orang asing, mereka sangat menderita jika Anda keluar dan memikirkannya meminta bantuan polisi, tidak banyak orang yang mau membantumu. Pemilik toko meletakkan makanan di atas meja dan tersenyum ringan. Lan Wancheng mengambil seteguk makanan dan tersenyum ringan,
masuk akal bahwa diintimidasi di pasar gelap adalah hal yang biasa. Setelah mengatakan itu, pemilik toko menatap Bai Ruohan tanpa sadar, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Gadis kecil ini, saya menyarankan Anda untuk tidak memasuki pasar gelap. Di sana ada berbagai macam orang. Yang paling mengganggu adalah orang-orang yang putus asa. Adalah umum bagi orang-orang tampan untuk diejek, tetapi mereka takut untuk menikah. Faktanya, semua orang tahu itu di pasar gelap persimpangan 3 provinsi, intimidasi ada di mana-mana. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi pihak lain, sebaiknya jangan membawa pacar Anda ke pasar gelap. Pak tidak perlu khawatir tentang itu. Kami hanya perlu naik bus No. 6 sampai akhir, kan? Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan senyum tipis. Pemilik toko tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit dan pergi. Bagaimanapun, apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan, tetapi mereka yang pergi ke pasar gelap pada dasarnya bukanlah orang biasa. Banyak barang yang tidak bisa diperdagangkan melalui jalur biasa akan diperdagangkan langsung di pasar gelap. Singkatnya, Anda bisa membeli banyak barang yang belum pernah Anda lihat di pasar, dan apapun bisa dijual di sini. Satu-satunya kelemahan adalah mudah mendapat masalah, dan Anda mungkin menghadapi situasi di mana gangster memanfaatkan hal tersebut. Misalnya, jika Anda membeli harta karun dari satu toko dengan harga tinggi, Anda mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Pasar gelap di kota Jingnan mirip dengan Panjiayuan di ibu kota kekaisaran. Ada banyak harta karun di dalamnya, yang bisa dibeli dengan harga murah, dijual dengan harga tinggi, dan harta nasional juga bisa dijual. Sayang, mereka tertipu dan dijual di sini seharga puluhan ribu yuan. Semua ini adalah aturan tidak tertulis di pasar gelap. Selama Anda tidak meninggalkan pasar gelap, harta dan uang yang Anda bawa mungkin tidak dianggap milik Anda. Bahkan setelah meninggalkan pasar gelap, orang-orang akan dirampok di tengah jalan. Mungkin itu bukan orang yang dikirim oleh toko, tapi karena orang lain di pasar gelap sedang mengincar Anda. Setelah makan malam, semua orang menunggu bus No. 6 di seberang jalan. Bagaimana kalau aku meminta Wan Cheng untuk membawamu ke suatu tempat untuk beristirahat sebentar, dan menunggu kami kembali? Aku akan pergi untuk melihat-lihat, dan aku akan segera kembali. Gu Chen menunduk dan melirik Bai Ruohan dan bertanya dengan suara rendah. Bagaimanapun, Bai Ruohan sangat pendiam, dan dia selalu akan ada pemukulan dan pemerasan di pasar gelap, jadi dia selalu merasa sedikit tidak enak saat melihatnya. Tidak, aku ingin pergi dengan saudaraku. Kamu bisa melindungiku, kan? Zhao Kai juga berbisik dari samping, Tuan Muda, ada beberapa dari kita di sini, jangan khawatir, tidak ada yang akan menyakiti Nona Bai. Hei, bus No. 6 ada di sini. Lan Wancheng menunjuk ke bus hijau yang datang di depan dan berseru. Ayo, kita pergi ke pasar gelap. Sebenarnya, alasan Gu Chen ingin pergi ke pasar gelap terutama untuk melihat apakah ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Bai Ruohan, seperti rumput 5 racun dan buah yin yang. Lagi pula, dia sekarang ada di kota Jinan, bukankah sayang untuk tidak pergi dan melihatnya? Merek naik bus nomor 6, Gu Chen benar-benar merasakan banyak hal di halte yang dilewatinya. Pemberhentian berikutnya Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak. Pemberhentian berikutnya Taman Kanak-Kanak Singguang. Pemberhentian berikutnya Sekolah Dasar Hongguang. Pemberhentian berikutnya Sekolah Menengah Pertama Tangfang. SMA Heng Liang. Perhentian terakhir, Krematorium Jiangsan. Akhirnya, semua orang di dalam mobil turun di krematorium. Mungkin ini adalah siklus orang seumur hidup. Berawal dari Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak dan berakhir sebagai di krematorium. Hidup itu seperti perjalanan singkat. Betapapun indahnya hidup Anda di tengah-tengahnya, pada akhirnya hanya segenggam abu. Lan Wancheng jelas juga merasakan hal ini. Ini adalah rute bus paling khas di kota Jinan. Mungkin hanya setelah mengalami segala macam kehidupan barulah Anda berani memasuki pasar gelap ini untuk berbisnis. Pasar gelap yang terkenal sebenarnya terbuka di belakang krematorium ini. Oh, ini adalah tujuan akhir hidup seseorang. Sungguh membosankan. Lan Wancheng menghela nafas tak berdaya sambil melihat krematorium di depannya. Gu Chen menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum bercanda, "Kenapa, kamu masih ingin hidup selamanya?" Alasan mengapa orang merasa menyesal adalah karena waktu terus berlalu. Jika suatu hari dalam keabadianmu tidak berarti apa-apa lagi bagimu, kaulah yang akan benar-benar jatuh ke dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Itu benar. Perpisahan dan kematian adalah hal yang normal dalam hidup. Beberapa orang masuk ke krematorium sambil berbicara dan tertawa. Pasar gelap ini harus dicapai melalui krematorium. Dalam keadaan normal, tidak ada penghuni di sekitar krematorium, tetapi berbeda di kota Jingnan. Ada juga banyak ruang lift di sekitar gedung-gedung tinggi. Pasar gelap masih bisa bertahan hingga saat ini, dan ciri khasnya adalah menarik segala jenis orang jahat untuk menetap, sehingga roh jahat di tempat ini dapat menahan roh jahat di krematorium ini.
Sebaliknya, tempat ini telah menjadi harta karun geomantik, dan harga rumah masih terus melonjak. Gerbang pasar gelap itu terlalu biasa. Itu mirip dengan gerbang desa kecil. Jika bukan karena plakat yang tertulis di atasnya, Gu Chen akan merasa berada di tempat yang salah. Brengsek. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Nama pasar gelap ini sebenarnya disebut pasar gelap. Lan Wancheng berkata tanpa daya sambil melihat kata-kata yang tidak benar di sana. Awalnya dia mengira tempat ini adalah tempat komunikasi bawah tanah dan disebut pasar gelap, tapi saya tidak menyangka disebut pasar gelap dengan namanya. Itu terlalu santai. Gu Chen juga berkata sambil tersenyum tanpa daya. Berjalan ke tempat ini terasa seperti berjalan ke jalanan dan gang kuno seperti Hong Yadong, Jinli, Dal. Semuanya terasa seperti tahun 1980-an dan 1990-an. Banyak sekali pedagang yang menjual barang-barang kecil di pinggir jalan, sebagian besar hanya makanan ringan dari kota Jingnan. Hal ini membuat Gu Chen sedikit kecewa. Pasar gelap tidak bisa menjual barang biasa ini begitu saja, kan? Ataukah harus ada cara untuk membeli dan menjual barang berharga lainnya? Namun semakin jauh ke dalam, Gu Chen menyadari bahwa dia salah. Batu judi, bahan obat, jimat sakti, senjata spiritual, dan warung meramal semuanya tersedia, dan terdapat jalan antik di belakang. Begitu dia melewati sebuah kios, saya mendengar penjual mencoba menipu pelanggan. Hei, Tuan, penglihatan Anda sungguh unik. Benda yang Anda pegang ini adalah milik Xinjue, ayah dari dinasti Shang. Sejujurnya, benda ini tidak boleh dijual di luar, dan kamu akan ditembak. Bisik pemilik kios di telinga seorang pria parubaya. Nampaknya pria ini sudah menjadi anak domba di matanya. Selama kamu memainkan benda ini lebih dari 10 detik, berarti masih menarik, dan pria ini sudah memegangnya lebih dari 10 detik. Apalagi cangkir ini masih terbungkus koran, dikeluarkan dari rumah. Pasti diabaikan oleh orang-orang yang ada di kios, jadi bosnya mengeluarkan Bapak Xinjue. Ini terlalu mahal. Buatlah lebih murah. Pria itu berbisik, yang besar milik Pastor Xinjue hanya berharga 600.000 yuan, dan yang kecil berharga 500.000 yuan. Terlalu mahal, dan masih basah. Baru saja keluar dari tanah. Benar. Ini produk segar, jadi tidak ada yang berani melakukannya tanpa keuntungan, kan? Pemilik kios juga mulai terlibat dalam perang psikologis, kualitasnya benar-benar top, dan Anda membeli barang semacam ini untuk koleksi, bukan untuk dijual kembali. Kalau Anda menginginkannya dengan tulus, 450.000. Jangan ditawar lagi. Saya harus mengatakan bahwa bisnis barang antik semakin baik dan lebih baik sekarang. Ketika saya mengatakan menjadi lebih baik dan lebih baik, yang saya maksud bukan bahwa bisnis ini menjadi lebih baik dan lebih baik, tetapi barang-barang antik ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Dulu semuanya ditiru dan sekilas terlihat palsu, tapi sekarang berbeda. Pasti ada pabrik manufaktur besar di belakangnya. Karena barang antik yang dijual di sini tidak semuanya tiruan, 30% asli dan 70% palsu. Artinya, ada beberapa barang antik yang rusak saat digali, tidak lengkap dan tidak utuh, lalu dibuat dengan menggunakan teknologi modern. Bisa dibilang itu palsu. Kebanyakan orang tidak bisa membedakannya. Teknologinya cukup maju, sudah mencapai teknologi restorasi 60-70% yang cukup kuat. Apalagi, cawan ini seharusnya hanya sepertiga aslinya, dan kemudian lulus semacam restorasi tambal sulam teknis. Sudah mencapai efek saat ini. Tidak masalah membelinya dengan harga beberapa ribu yuan dan menyimpannya sebagai hiasan. Tapi jika harganya ratusan ribu, itu agak terlalu berlebihan. Anda tidak benar-benar menjualnya, saya tidak benar-benar menjualnya. Tidak hanya Gu Chen yang melihat bahwa benda ini agak palsu, tetapi Lan Wancheng juga melihatnya. Dia tidak ingin mempedulikan masalah ini pada awalnya, tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini mengatakan sesuatu ketika dia lewat. Bodoh sekali, dari mana asal asam sulfat lemah dari dinasti Shang? Kecuali untuk alas cangkir asli, semuanya palsu. Lan Wancheng mengatakan ini dengan sengaja atau tidak sengaja. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan memelototinya. Kamu tidak mengerti apa itu pria sejati ketika kamu menonton catur. Apakah kamu tidak mengerti ini? Hanya ketika seseorang adalah seekor domba, barulah ada seorang tukang jagal. Aku tidak peduli jika kamu dipukuli. Mendengar ini, pria parubaya itu mau tidak mau meletakkan cangkir di tangannya. TSK, aku merasa ada yang salah saat kamu mengatakan ini. Hei, bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Tuan Liu, kamu ahlinya. Bisakah kamu mendengarkan omong kosong anak ini? Bisnisnya akan segera selesai, tetapi diganggu oleh Lan Wancheng. Lupakan saja, coba saya lihat lagi untuk dipertimbangkan. Yang disebut pertimbangan bukanlah menjualnya. Pemilik toko yang marah mengeluarkan parang entah dari mana dan bergegas menuju Lan Wancheng. Persetan, apakah kamu tidak mengerti aturannya? Aku akan mengajarimu aturan pasar gelap hari ini.
Dia berseru dan mengayunkannya ke belakang kepala Lan Wancheng. Namun beberapa detik berlalu, parangnya masih tergantung di udara. Saya melihat Gu Chen dengan mudah menjepit parangnya dengan dua jari dan berkata dengan nada tenang, "Bos, saudara saya baru saja mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika dia menghalangi cara Anda menghasilkan uang, Anda tidak akan saling berhadapan, kan?" Semakin tenang suasananya, semakin kuat momentumnya. Dari jarak sejauh itu, sang pemilik kios bisa merasakan udara dingin yang terpancar dari tubuh Gu Chen, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bersambung.